nggak sih Anda ngerasa jawaban dari AI itu kadang, ya gitu deh, kurang pas. Seolah-olah ada potensi gede banget yang belum keluar. Nah, kuncinya itu bukan di AI-nya, tapi di cara kita bertanya. Selamat datang, di sini kita bakal ngebongkar rahasia rekayasa prompt, sebuah seni untuk berbicara dengan AI biar kekuatannya sejati bisa keluar. Oke, biar kebayang, kita langsung lihat aja bedanya. Di kiri ada prompt yang umum banget. Jelaskan tentang rekayasa prompt. Hasilnya, ya mungkin definisi standar yang kaku kayak dari buku pelajaran. Sekarang, coba lihat yang di kanan. Bedanya kayak langit dan bumi kan? Dengan ngasih arahan yang lebih detail, misalnya minta AI jadi produser TV, atau nentuin format jawabannya, hasilnya jadi jauh lebih spesifik, menarik, dan yang paling penting, berguna. Nah, ini dia kekuatan yang bakal kita pelajari. Jadi, apa sih sebenarnya rekayasa prompt itu? Gini, ini bukan sekedar ngetik pertanyaan biasa. Ini tuh proses yang sistematif buat ngerancang, nyusun, dan nyempurnain perintah kita. Anggap aja Anda lagi ngasih arahan ke asisten yang super pinter, tapi juga super literal. Kualitas arahan Anda ya itu yang nentuin kualitas hasilnya. Sesimpel itu. Biar perjalanan kita jelas, ini dia peta jalan kita. Kita akan mulai dengan membedah anatomi prompt yang sempurna. Terus kita lanjut ke teknik untuk hasil maksimal. Setelah itu kita akan bahas proses, coba dan perbaiki yang penting banget. Dan terakhir, kita akan luruskan cara pandang kita soal AI sebagai alat bantu, bukan pengganti. Siap? Yuk kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama, anatomi prompt yang sempurna. Kira-kira apa aja sih bahan-bahan rahasia buat bikin prompt yang benar-benar mantap? Anggap aja kita ini ahli bedah, dan kita akan bedah prompt ini lapis demi lapis. Jadi, ada 10 komponen krusial. 5 yang pertama adalah instruksi, ini tugas utamanya, mau nyuruh AI ngapain. Lalu konteks, ini latar belakangnya biar AI nggak nebak-nebak. Data atau input, bahan mentah yang mau diolah. Nah, ini yang penting banget, contoh. Dengan contoh, kita nunjukin, bukan cuma nyuruh. Dan terakhir, parameter teknis. Misalnya batas kata, buat ngontrol outputnya biar lebih presisi. 5 berikutnya, format output. Biar hasilnya langsung jadi, misalnya dalam bentuk tabel. Nada dan gaya, biar jawabannya pas buat audiens kita. Batasan, buat mencegah AI ngomong lantur. Nah, salah satu yang paling ampuh, spesifikasi peran. Minta AI jadi seorang ahli. Dan kualitas jawabannya bisa naik drastis. Dan yang terakhir, penyempurnaan iteratif. Kesadaran kalau prompt pertama itu jarang banget langsung sempurna. Semua komponen tadi itu berdiri di atas 4 prinsip inti ini. Anggap aja ini fondasinya. Pertama, kejelasan. Ngomong langsung ke intinya, jangan ambigu. Kedua, spesifisitas. Kasih detail sebanyak mungkin. Ketiga, konteks. Jelasin kenapa dibalik permintaan Anda. Dan yang sering dilupain, kreativitas. Kasih ruang buat AI ngasih ide-ide baru yang mungkin nggak kepikiran sama kita. Kalau Anda bisa pegang 4 prinsip ini, Anda udah di jalan yang benar. Oke, kita udah tahu bahan-bahannya. Sekarang waktunya kita belajar resepnya. Yuk kita masuk ke beberapa teknik canggih buat tugas-tugas yang lebih rumit, biar hasilnya benar-benar luar biasa. Teknik pertama dan yang paling dasar itu namanya zero shot prompting. Ini yang biasanya kita lakuin sehari-hari. Kasih perintah langsung tanpa contoh. Misalnya, terjemahkan kalimat ini atau ringkas artikel ini. Ini efektif banget kok buat tugas-tugas yang simpel dan jelas. Nah, ini baru naik level, few shot prompting. Di sini kita nggak cuma nyuruh, tapi kita nunjukin caranya dengan ngasih beberapa contoh. Ini ampuh banget buat ngajarin AI format, pola, atau gaya spesifik yang kita mau, terutama buat tugas yang butuh nuansa lebih. Contoh ini ngejelasin semuanya dengan sempurna. Kita nggak cuma minta terjemahin, kita kasih contoh konkret. WhatsApp itu jadinya, ada yang bisa saya bantu? Bukan terjemahan literalnya. Dengan contoh kayak gini, AI jadi ngerti konteksnya. Hasil terjemahan buat Let's Get the Show on the Road pasti bakal jauh lebih pas dan akurat secara nuansa. Sekarang, kita masuk ke teknik yang ngubah perintah jadi dialog, Socratic prompting. Jadi, bukan yang ngasih satu perintah besar, kita malah ngasih serangkaian pertanyaan pemandu. Cara ini maksa AI buat mikir lebih dalam, ngecek lagi asumsinya, dan akhirnya ngasih analisis yang jauh lebih tajam. Nah, gini cara kerjanya. Permintaan awal, jelaskan kenapa proyek kita gagal mungkin cuma ngasih jawaban umum. Tapi dengan pertanyaan lanjutan kayak yang Anda lihat di sini, apa aja asumsi inti kita, atau faktor eksternal ngaruhnya gimana, kita seolah-olah ngebimbing AI buat bikin laporan postmortem yang jauh lebih mendalam dan berguna.
Paham semua teknik tadi itu keren, tapi jadi jago itu butuh latihan. Bagian selanjutnya ini soal proses. Kunci buat jadi ahli rekayasa prompt itu cuma satu, iterasi, yaitu siklus coba-coba dan perbaiki yang nggak ada habisnya. Siklusnya simpel banget, ada 4 langkah kunci. Pertama, Anda mulai dengan prompt yang sederhana. Terus, uji dan evaluasi hasilnya. Kira-kira udah pas atau belum? Kedua, berdasarkan evaluasi tadi, lakukan modifikasi dan detail, tambahin konteks, ubah perintah. Ketiga, lakukan perubahan inkremental, maksudnya ubah satu hal kecil aja setiap kali, biar kelihatan dampaknya. Ulangi terus siklus ini sampai Anda puas. Inilah jalan ninjanya. Akhirnya, kita sampai di bagian soal mindset. Dan ini yang paling penting. Semua keahlian ini tujuannya bukan buat gantiin kemampuan kita, tapi justru buat ningkatin kemampuan kita. Yuk, kita lihat gimana caranya manfaatin AI sebagai rekan kerja profesional. Jadi, ini dia intinya. Dengan prompt yang asal-asalan, AI itu cuma kayak mesin pencari yang lebih canggih. Tapi, dengan prompt yang tepat dan dirancang dengan baik, AI itu berubah. Dia bisa jadi partner brainstorming, asisten riset, editor, bahkan seorang ahli yang bisa Anda ajak diskusi. Jadi, apa aja poin penting yang harus kita bawa pulang dari sini? 1. Jadilah jelas dan spesifik. 2. Kasih konteks dan contoh. 3. Pakai teknik canggih kalau tugasnya kompleks. 4. Jangan capek buat coba dan perbaiki. Dan yang terpenting, lihat AI sebagai alat buat memperkuat keahlian Anda, bukan jalan pintas. Nah, sekarang giliran Anda. Dengan semua pemahaman baru ini, coba deh pikirin sebentar. Tugas apa dalam kerjaan Anda yang kira-kira bisa di-upgrade atau diotomatisasi pertama kali? Jawaban dari pertanyaan itu adalah langkah pertama Anda buat ngubah cara Anda bekerja. Kekuatannya sekarang ada di tangan Anda. Selamat mencoba. Menaklukkan puncak-puncak gunung sebagai saksi janji medali emas.